Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ternak dan budidaya makot BSF. Banyak pertanyaan yang bertanya kepada kita atau WA dan komen di YouTube, apakah bisa peternak atau ternak itu menjadi penghasilan utama atau menjadi kerjaan utama? Simak videonya sampai selesai. Segala jenis usaha apapun kalau kita tekuni, kalau kita selalu menggeluti usaha tersebut, memahami pekerjaan tersebut, insya Allah ya akan mendapatkan hasil yang luar biasa, bisa dijadikan kerjaan utama. Mari kita belajar bersama-sama. Dalam beternak, kalau misalkan kita ingin menjadikan pekerjaan utama, ya kita jangan berpatokan ternak kita dengan cara yang biasanya dilakukan oleh orang lain. Kita bikin beda. Caranya bagaimana? Gini, saya punya prinsip itu, sesuatu yang biasa kalau misalkan diurus dengan cara yang luar biasa, hasilnya pun insya Allah akan luar biasa. Itu jaga dengan dalam beternak. Kalau misalkan kita langkah-langkahnya biasa-biasa saja, ya hasilnya akan biasa-biasa saja. Tapi kalau misalkan kita punya langkah-langkah yang luar biasa, insya Allah pun hasilnya akan luar biasa. Nah, langkah-langkah yang perlu kita siapkan dalam beternak untuk penghasilan utama misalkan, atau pekerjaan utama, itu ada beberapa yang perlu kita siapkan. Yang pertama yaitu persiapan kandang. Nah, dalam beternak, kandang itu dibagi beberapa jenis kandang. Yang pertama itu kandang brooding. Mengapa kandang brooding? Kandang brooding itu fungsinya untuk ketika penetasan ayam kita atau bebek-bebek kita itu baru saja kita turunkan, itu perlu kehangatan kandang yang pengangkatan kandang yang ekstra atau yang pas untuk DOC kita. Karena kalau misalkan DOC kita dibiarkan atau tidak punya kandang utama kandang brooding, ya otomatis angka kematian akan lebih tinggi. Selanjutnya yang perlu dipersiapkan yaitu kandang pembesaran. Nah, kandang pembesaran ini jenisnya macam-macam, banyak sekali. Kalau kita sendiri yang kita praktekkan itu kita bagi beberapa macam kandang pembesaran, seperti yang kita lihat di sini. Nah, kandang pembesaran kita yang 3 lantai ini, tiga box ini kita tidak sampai finish, mungkin nyampe bobot 1 kilo kurang lah. Sudah saya pindah di box yang lebih besar atau yang kapasitasnya atau ukurannya lebih tinggi. Seperti di sini, sebelah sana itu beda. Yang sebelah sini saya rancang ini untuk pembesaran nyampe finish bisa, misalkan sampai 1,5 kilo atau 2 kilo ini bisa, dengan kapasitas yang diperlukan atau sesuai kandang ukurannya. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi yaitu kandang indukan. Kandang indukan itu bermacam-macam. Ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kandang indukan kita ada di sana. Terus sebagian lagi kita liar karena kita masih beres-beres juga, masih pembaruan tempat-tempat atau kandang-kandang kita. Ada juga yang sistem baterai dengan sistem perkawinan IB atau inseminasi buatan, atau juga ada yang sistem koloni postal, dan yang di lantai, tetapi di tempat kita itu bisa diusahakan semua kandang kita manfaatkan untuk produksi pakan, yaitu dengan makot BSF. Terus yang kedua yang perlu disiapkan yaitu mesin tetas. Nah, kalau mesin tetas ini tergantung kemampuan juga, kapasitas ke peternak kita. Ini mesin tetas kita di peternakan kita yang 2 ada di dalam, yang ukuran gede. Ukuran tetas ini
terserah teman-teman mau kapasitas berapa terserah. Kalau misalkan bisa buat sendiri, kita sudah meng-share di video-video sebelumnya cara membuatnya, atau misalkan kita tidak bisa atau tidak bisa membikin, ya taruhlah ada tukang di sekitar Anda atau sekitar teman-teman, ada tukang suruh bikinin, dengan bikin gambar dan lain sebagainya, atau beli jadi juga bisa. Terus hal yang ketiga yang perlu disiapkan dalam mempersiapkan ternak menjadi pekerjaan utama, yaitu produksi pakan sendiri. Ini yang paling penting, karena ternak sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, itu kos terbanyak itu di biaya pakan, atau peternak yang gulung tikar dan lain sebagainya itu karena tidak ketemu dengan biaya pakan dan jualnya. Untuk itu di peternakan kita buatkan pakan sendiri dengan protein tinggi, yaitu dengan budidaya maggot BSF dengan peternakan terpadu. Dalam peternakan atau budidaya maggot BSF itu harus ada beberapa yang harus disiapkan, yaitu biopon penetasan sudah saya terangkan, biopon pembesaran sudah saya terangkan, biopon migrasi sudah saya terangkan, kandang lalat sudah saya terangkan. Tinggal teman-teman bisa menyerap atau tidaknya. Kalau misalkan tidak bisa menyerap, ya harus cari tutor atau cari pembina atau pendamping yang bisa mendampingi agar tingkat kegagalannya rendah. Karena kalau misalkan kita sekolah atau belajar dengan pengalaman adalah sangat kejam sekali, bahkan bisa kerugian yang sangat fantastis, yang mengakibatkan kadang-kadang kita itu patah semangat. Nah, dari 3 hal tersebut yang sudah saya sampaikan, persiapan kandangnya, persiapan mesin tetasnya, persiapan produksi pakannya, dan lain sebagainya, itu tadi sudah kita siapkan semua, tinggal kita menjalankannya sesuai kemampuan finansial kita, sesuai kemampuan beternak kita skala beberapa ekor. Nah, kalau sudah seperti itu, otomatis dari situ kita sudah bisa memangkas atau mengirit modal kita untuk beternak, yaitu 1, indukan sudah punya sendiri, otomatis DOC kita tidak beli sendiri, tidak beli istilahnya sudah produksi sendiri, sudah menetaskan sendiri. Itu kos yang sangat luar biasa. Belum kos dari pakannya, pakan kita sudah produksi sendiri yang kita maksimalkan. Nah, ini kuncinya di pakan. Kalau misalkan pakan kita bisa maksimal, bisa secara totalitas kita bisa membudidayakan maggot BSF tidak telat dan lain sebagainya. Nah, ini yang sangat perlu sekali kalau misalkan kita mau ternak terpadu, ya seperti itu. Kalau misalkan kita ternaknya budidaya maggot BSF-nya belum secara total atau tidak bisa mengelola secara terpadu dengan ternak, otomatis kita tujuannya nanti tidak sesuai dengan tujuan kita, yang akhirnya nanti pakannya malah beli lagi, banyak yang beli daripada yang tidak. Nah, kalau tadi sudah disiapkan semua dengan cara-cara yang tadi saya terangkan, misalkan kita kasih contoh sedikit saja cara perhitungannya. Misalkan kita dalam 1 minggu itu bisa menghasilkan telur atau memproduksi telur itu 100 butir, kita per minggu 100 butir itu kita masukkan ke mesin tetas, otomatis 1 bulan itu sudah 400 butir telur. Nah, kalau misalkan seperti itu, otomatis kita per minggu sudah memasukkan telur itu 100 butir dalam mesin tetas. Taruhlah angka menetasnya itu 80%, itu 80 DOC setiap minggu kita produksi. Nah, dalam 1 bulan otomatis 80 kali 4 itu berarti berapa? 320 dalam 1 bulan kita memproduksi DOC atau DOD bebek. Nah, dalam 1 bulan misalkan 320, kalau kita jual
apa itu namanya, DOD atau DOC, misalkan kita kali saja 9.000 itu sudah 2.880.000 kalau misalkan dijual DOD atau DOC. Lah kalau misal kita besarkan sendiri karena kita sudah produksi pakan sendiri, nah itu otomatis misalkan angka kematian taruhlah 20 dari 300, 30 kali 35 misalkan harganya loh, ini misalkan enaknya ngomong, itu sudah 10.500.000 dalam 1 bulan. Lah otomatis kalau misalkan seperti itu tadi sudah saya terangkan, DOD, DOC itu tidak beli, sudah produksi sendiri. Pakan sudah kita maksimalkan 70% tidak beli. Toh walaupun beli yang 30% itu yang harga murah-murah seperti dedak jagung, sentrat yang paling murah. Lah itu sudah sangat luar biasa. Nah, otomatis dari 1 bulan untuk itu 400 yang tadi saya bilang atau 300 ayam atau DOD yang kita besarkan menghasilkan 10 juta, potong apa namanya, pakan yang tadi kita beli itu yang harga murah-murah seperti jagung, dedak dan lain sebagainya, mungkin cuman habis berapa dari 10 juta itu kita potong taruh 2 juta, itu 8.500.000 keuntungan kita. Jadi ya ini cuman hitung-hitungan yang paling mudah ya. Yang namanya hitung itu mudah, namun melaksanakannya itu yang paling sulit, atau manajemen yang paling sulit. Maka dari itu yang belum bisa atau apa namanya yang perlu pendampingan atau perlu binaan pendampingan dan lain sebagainya, ya kita cari pendamping dan lain sebagainya. Karena apa, nanti kalau misalkan kita modal nekat dan lain sebagainya, budidaya dengan terpadu maggot BSF atau ternak dengan maggot BSF terpadu tidak bisa, ya akhirnya banyak kerugian yang mungkin lebih dari yang kita pikirkan. Mungkin itu saja sharing-sharing kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita saling belajar, saling mengisi, belum tentu kita itu yang jelas saling mengisi apa yang belum saya punya dalam pengetahuan peternakan budidaya, kita ambil dari orang lain, kita teman-teman kita atau dari teman-teman bisa menimba ilmu dari kita, yang bermanfaat silakan ambil di video channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.